Kembali lagi bersama Sa Belajar. Mari sama-sama kita belajar. Pada video kali ini, Sa Belajar akan membagi tutorial membuat website tanpa coding untuk pemula. Kali nonton auto berhasil. Langkah-langkah dalam membuat website part 1. Kenapa part 1? Karena pembuatan website akan dibagi ke dalam beberapa part. Part satunya, untuk membuat website, kita perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jenis website yang ingin kita buat. Yang kedua, tentukan platform website. Yang ketiga, pilih hosting dan domain. Langkah yang pertama, tentukan jenis website yang ingin kita buat. Sebelum kita melangkah jauh, kita terlebih dahulu harus menentukan jenis website apa yang akan kita buat. Misalnya, kita ingin membuat jenis website pribadi, website portofolio, website sekolah, website berita, website toko online, atau lain sebagainya. Dengan kita menentukan website yang tepat, berarti kita ada gambaran tentang konsep website yang akan kita bangun, pemilihan paket hosting dan domain yang akan kita gunakan, serta tema yang akan kita gunakan. Langkah kedua, tentukan platform website. Platform website yang akan kita gunakan adalah WordPress. Beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan WordPress menurut saya. Yang pertama, karena platform website WordPress ini gratis. Yang kedua, walaupun gratis, tampilan webnya sangat menarik. Yang ketiga, mudah digunakan dalam proses pembuatan website. Langkah yang ketiga, pilih hosting dan domain. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan domain itu dapat kita katakan sebagai nama website. Sedangkan hosting itu adalah tempat kita menyimpan file data yang akan diakses oleh orang lain nantinya. Nah, di sini untuk memperjelas hosting dan domain ada sebuah ilustrasi gambar rumah. Jadi, setiap rumah tentu saja kita memiliki alamat rumah, terus halaman dan isi rumah serta rumah itu sendiri. Nah, di sini untuk alamat rumah itu kita dapat samakan dengan domain. Sedangkan untuk alamat dan isi rumah itu kita ibaratkan dengan hosting. Sedangkan rumah itu sendiri kita ibaratkan dengan website. Nah, untuk memperjelas cara pembelian hosting dan domain, berikut ini kita akan menonton video cara membeli hosting dan domain. Untuk pembelian hosting dan domain, website yang saya sarankan untuk kita gunakan adalah Niaga Hoster. Ini merupakan tampilan awal ketika kita berada di website Niaga Hoster. Untuk melakukan pembelian hosting dan domain, nah di sini terdapat 4 paketan hosting yang ditawarkan oleh Niaga Hoster. Untuk paket pertama ada paket bayi. Sasarannya untuk pemula. Yang kedua, paket pelajar. Ini sasarannya untuk website branding atau blog pribadi. Yang ketiga ada paket personal. Paket ini digunakan untuk membuat profil perusahaan. Yang keempat ada paket bisnis. Paket ini digunakan untuk membuat portal berita, toko online, dan lain sebagainya. Nah, untuk keempat paket ini semakin ke kanan artinya paketnya semakin baik karena fitur-fitur yang berada dalam paketnya pun semakin baik. Oke. Di sini saya akan memilih paket personal karena diskonnya 75%, diskon yang paling besar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk durasi paket ada 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Untuk harganya bisa dilihat. Di sini saya akan membeli yang 1 tahun dengan diskon 50%. Harganya Rp637.500. Oke, untuk domain di sini, jika kita sudah punya domain, maka kita klik saya sudah punya domain. Namun apabila kita belum mempunyai domain, kita klik domain baru. Nah, di sini saya akan membuat domain baru, misalnya samauko.com. Nah, selanjutnya kita cek domain apakah sudah digunakan orang lain atau belum. Nah, setelah pengecekan, ternyata samauko.com belum digunakan oleh orang lain sehingga kita bisa menggunakannya. Oke, tambahkan ke keranjang. Ada pajak
dan biaya tambahan PPN 11%, yaitu sekitar 70-an ribu. Jadi totalnya sekitar Rp707.625. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita biarkan dulu lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman metode pembayaran. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran yang akan kita gunakan. Misalnya saya menggunakan pembayaran lewat Indomaret. Nah, setelah ini kita konfirmasi pembayaran otomatis. Sebelum konfirmasi pembayaran otomatis, kita perlu perhatikan dulu akun. Nah, di sini kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah memiliki akun, maka kita tinggal memasukkan email dan password. Namun, jika belum memiliki akun, kita harus daftar terlebih dahulu. Di sini untuk pendaftarannya, tinggal kita memasukkan email, password, nama lengkap, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil daftar, kita harus klik daftar dan check out. Oke, selanjutnya kita bisa konfirmasi pembayaran otomatis. Nah, untuk tampilan pembayarannya berhasil, nanti kita akan bahas di part 2. Mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan video part 2-nya. Sekian dan terima kasih.